Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari Prodi K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan NIM 2501103111059. Kali ini saya akan mengkaji atau membahas sebuah buku yang ditulis oleh Eni Mahawati dan Puspita Pujirahayu, beserta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan. Buku yang berjudul tentang keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan kerja industri. Nah, dalam buku ini yang memuat sekitar 204 halaman, saya akan mengambil dua bab. Saya akan menerangkan dua bab, yaitu bab 6 yang tentang manajemen risiko kerja dan bab 7. Selanjutnya, saksikan penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya akan memulai membahas di bab 6, yaitu manajemen risiko di tempat kerja. Dalam dunia industri, terutama di Indonesia, tentunya kita pasti akan mengalami hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Contohnya itu kecelakaan kerja. Bisa dilihat dengan beberapa kasus kejadian kecelakaan kerja. Mungkin salah satu tempat yang ada di Morowali atau di perusahaan-perusahaan besar, seperti kasus kebakaran, kasus banjir, atau hal-hal yang membuat perusahaan rugi dan bahkan membahayakan para pekerja. Kenapa demikian, teman-teman? Dalam kasus ini, biasanya industri atau perusahaan akan mengejar kompetisi atau bersaing secara lokal maupun global, sehingga itu membuat mereka keinginan atau daya untuk bersaingnya semakin tinggi. Dan jika tidak ada pertimbangan atau seperti persiapan K3 atau semacam kesehatan tidak diperhatikan, keselamatan pekerja tidak diperdulikan, justru akan membawa atau bahkan merugikan perusahaan itu tersendiri, akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi dengan adanya manajemen risiko itu akan mengurangi tingkat-tingkat kerugian tertentu dalam industri perusahaan. Kemudian pemahaman risiko ada beberapa definisi ya. Yang pertama itu risiko adalah suatu kesempatan yang terjadi yang akan mempunyai dampak. Artinya setiap suatu pekerjaan atau sesuatu yang tidak dilihat dari bagaimana kita melihat apakah itu berdampak atau tidak, besar kecilnya probabilitas suatu pekerjaan itu tentu akan bisa mengurangi dampak dari risiko-risiko yang berbahaya, sehingga akan mengurangi tingkat-tingkat kerugian ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja misalnya. Artinya sudah diakumulasikan, sudah dibaca atau sudah dilihat faktor-faktor risiko yang akan terjadi, seperti itu. Yang kedua adalah pengurangan risiko atau risk reduction, yaitu tindakan-tindakan yang diambil guna mempelajari konsekuensi dari risiko-risiko yang akan terjadi. Yang dimana ketika sebelum mengambil tindakan atau sebuah perencanaan, tentu kita perlu melihat hal-hal yang akan terjadi, atau kita bisa seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, mungkin ada kesinambungannya bagaimana ketika kita membangun sebuah ingin membuat proyek, kita perlu melihat risiko atau apa dampak-dampak yang akan terjadi. Misalnya kita akan membangun sebuah bangunan lantai 2, tentu ketika kita membangun bangunan, kita akan melihat dulu kondisi tanah, apakah tanah itu sudah padat atau apakah tanah itu sudah memenuhi syarat untuk bisa dibangun, sehingga ketika dibangun tidak ada risiko-risiko yang berbahaya. Contohnya misalnya ketika kita membangun bangunan dan tanahnya kita belum memperhatikan secara menyeluruh, ternyata dalam membangun itu ada risiko-risiko seperti tanah longsor, tanah amblas, karena kurangnya tadi tindakan-tindakan kecil tadi itu, kita tidak terlalu memperhatikan itu, justru itu akan yang menjadi berbahaya bagi para pekerja dan tentu akan merugikan juga. Kemudian ada namanya pengidentifikasian risiko. Jadi perusahaan wajib mengumpulkan data. Gunanya apa? Ketika perusahaan menggunakan data, itu juga akan membantu. Misalnya nih, perusahaan akan mengumpulkan data bagaimana di suatu pekerjaan itu ada risiko-risiko seperti listrik, risiko-risiko yang berbahaya misalnya, seperti atau ada hal-hal yang membahayakan, itu perlu membuat data laporan yang jelas, sehingga akan mengurangi tadi risiko kecelakaan kerja. Itu yang pertama, seperti contoh kecilnya.
Yang kedua itu seperti menganalisa atau penilaian risiko. Jadi beberapa perusahaan wajib melihat besar kecilnya dampak dari risiko yang akan terjadi. Mereka tuh harus menganalisa atau mengidentifikasi hal-hal yang berdampak besar maupun kecil yang akan terjadi pada pekerjaan tersebut. Kemudian ada perencanaan dan tindakan. Perencanaan dan tindakan, contohnya penyediaan APAR atau alat gas, alat pemadam api yang kecil, itu gunanya salah satu tindakan yang baik guna untuk dari tindakan kecil itu akan mengantisipasi terjadinya misalnya ada kebakaran kecil. Itu kan sudah bagian dari tindakan-tindakan yang untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran-kebakaran berbahaya. Selanjutnya adalah mitigasi risiko. Apa itu mitigasi risiko? Mitigasi risiko adalah sesuatu yang dilakukan untuk untuk meminimalkan terjadinya risiko yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Ada 4 tuh jelaskan. Yang pertama itu menahan risiko. Seperti apa itu menahan risiko? Dengan kita tahu ada risiko yang akan terjadi, tapi kita malah membiarkan saja. Tentunya kita harus hadapi risiko itu. Ketika kita menghindari, bahkan kalau kita menghindari itu akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Kemudian mengurangi risiko. Mengambil langkah-langkah itu mengurangi risiko itu bisa dengan melakukan pelatihan atau keamanan seperti penyiapan K3 di dunia industri. Itu kan termasuk keamanan juga, atau orang yang mengontrol di situasi itu guna mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Yang ketiga adalah memindahkan risiko. Nah, memindahkan risiko ini yang dijelaskan bahwa memindahkan risiko itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga contohnya kita membeli asuransi atau outsourcing pekerjaan. Dan yang keempat adalah menghindari risiko. Bagaimana menghindari risiko? Kita tentunya mengambil langkah-langkah agar terhindar dari risiko-risiko yang akan terjadi. Misal, di sana kita tahu ada risiko, tapi kita masih belum butuh suatu kerjaan itu, kita masih belum ingin terjun ke pekerjaan itu, justru kita hindari aja dulu. Karena dampak risikonya kita sudah lihat, kita sudah menganalisa, sehingga itu tadi mengurangi dampak-dampak risiko. Itulah mitigasi risiko. Ada beberapa contoh kecelakaan kerja di Indonesia. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia, pada tahun 2015 itu ada sekitar 8,2 juta. Di antaranya 7% itu mengalami kecelakaan kerja, dan ini bukan sesuatu yang sedikit. Ini pada tahun 2015 loh. Sementara sudah di tahun 2005 tentu ada peningkatan itu tadi, dan saya masih belum tahu tentang bagaimana pemerintah bisa mengurangi angka-angka kecelakaan kerja tadi seperti apa. Tentunya kita pasti akan mencari tahu lagi lebih jauh seperti apa tingkat-tingkat kecelakaan yang ada di Indonesia pada tahun 2000, sejak 2015 sampai 2025 sekarang, sampai saat ini. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan melaporkan pada tahun 2022 itu dijelaskan, diterangkan dalam datanya itu ada kasus sekitar 300.000 kecelakaan kerja. 30% kecelakaan kerja itu terjadi pada bidang konstruksi. Itu terjadi pada pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan, bayangkan coba, dari tahun 2022 yang beberapa tahun belakangan ini sebanyak itu kasusnya. Mungkin sekarang ada penerapan yang dilakukan pemerintah guna mengurangi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Dan yang ketiga, menurut WHO, bahwa kecelakaan kerja 70% bisa diatasi dan bisa dikurangi dengan penerapan K3. Penerapan K3 dengan konsisten. Dan tidak ada yang namanya ibaratnya hanya formalitas, tapi benar-benar diterapkan dalam dunia kerja industri ataupun kerja yang memiliki pekerja yang banyak, atau seperti yang ada dalam undang-undang, ya Undang-Undang Indonesia yang memiliki pekerja lebih dari 100 pekerja. Nah, seperti itu. Itulah tadi penjelasan dari bab 6 tentang manajemen risiko kecelakaan kerja. Terima kasih. Oke, masuk di bab 7, yaitu membahas kebisingan di tempat kerja.
Kebisingan di tempat kerja ini kasus yang banyak terjadi dan bahkan bisa memakan korban. Menurut WHO, 26% penduduk Asia mengalami gangguan pendengaran, atau bisa didata perkiraan sekitar 156 orang mengalami kesulitan mendengar akibat kebisingan di tempat kerja. Kalau di Indonesia bisa mencapai 36 juta orang yang mengalami gangguan pendengaran akibat kebisingan di lingkungan kerja. Nah, untuk mengatasi itu tentu dilakukan hal-hal yang bisa mengurangi risiko dari kebisingan tempat kerja. Apa yang perlu dilakukan? Ya, tentunya simak berikut ini. Identifikasi kebisingan di lingkungan kerja dilakukan guna melihat atau memperhatikan bagaimana apakah kebisingan di lingkungan kerja melewati nilai ambang batas atau batas yang melebihi dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, atau sudah apakah memenuhi SOP pekerjaan atau tidak. Dan itu akan dilakukan pengidentifikasian, yaitu gunanya. Biasanya sumber kebisingan di dunia pekerjaan itu tentunya pasti dari mesin, misalnya dari pabrik plywood atau pabrik plafon, yang mungkin kita pernah dengar atau pernah lihat, dan saya pernah lihat sendiri bagaimana pabrik plywood atau plafon rumahan itu menggunakan alat-alat gergaji pemotong yang besar, dan kebisingannya sungguh luar biasa. Makanya orang-orang di perusahaan biasanya menerapkan safety atau alat pelindung diri, contohnya salah satunya, kemudian saya lupa namanya, itu alat pendengar yang bisa mengurangi kebisingan. Kita pakai semacam earphone atau pengedap suara yang di telinga. Itu salah satu menghindari risiko terjadinya mendengar suara yang keras atau kebisingan yang di luar batas normalnya. Nah, ini juga jadi perhatian. Dan untuk mengatasi kebisingan pada industri itu ada 3 cara yang sudah diterapkan, bahkan sudah berjalan sampai saat ini di perusahaan-perusahaan. Biasanya mereka melakukan, ketika ada mesin baru, mereka melakukan modifikasi. Seperti apa sih modifikasi? Mesin yang bertekanan atau memiliki suara yang bising, suara tinggi, suara yang menekan di telinga, itu akan dimodifikasi lagi. Bagaimana suara itu menjadi pelan, suara itu bisa terkontrol, dan menciptakan tidak seperti pada mesin awalnya dari pabriknya. Justru akan membuat, yaitulah modifikasi, akan lebih memperbaiki guna memenuhi bisa jadi memenuhi SOP pada perusahaan atau mengurangi risiko-risiko pada kebisingan tadi, mengurangi risiko-risiko pendengaran, kurangnya pendengaran. Kemudian yang kedua adalah substitusi atau mengganti alat yang lebih baik atau lebih modern. Seperti jangan kayak tahun-tahun 2012 itu orang-orang perusahaan plywood itu kadang menggunakan alat-alat yang memang katanya ingin menghemat pengeluaran. Daripada beli mesin baru, mending kita pakai alat-alat jadul, alat-alat yang dari tahun-tahun 90-an tapi masih masih bekerja, masih bisa digunakan tanpa memerhatikan risiko-risiko dampak tadi. Sementara sekarang eranya berkembang, tentu akan semakin ada perubahan-perubahan atau modifikasi-modifikasi baru dari alat-alat yang sudah keluar. Tentu itu justru akan semakin membaik ya. Tapi biasanya perusahaan akan lebih baik kita pakai alat-alat yang walaupun lama tapi masih bisa bermanfaat. Tapi mereka tidak melihat risiko yang terjadi kepada para pekerja. Dan yang ketiga adalah melakukan relokasi. Relokasi kebisingan di tempat kerja, contohnya seperti apa? Gini, biasanya dalam industri itu ada ruangan-ruangan khusus atau ruangan kedap suara. Kita ditempatkan dalam ruangan yang tidak memiliki kedap suara, atau bahkan biasanya ada tuh ketika ada alat mesin pemotong, mereka sudah meminimalisir atau mereka membuang suaranya. Bahkan ada caranya, tidak tahu seperti apa caranya, bahkan mereka mengarahkan suara itu keluar, tidak di dalam. Mesinnya ada di dalam tapi suaranya di luar. Nah, bagaimana itu? Itu ada. Nah, itu namanya relokasi suara, sehingga mencegah terjadinya terhantam suara keras atau mendengar kebisingan yang di luar batas ambang tadi. Kemudian dalam lingkungan kerja ada namanya pengecekan DBA minimal dalam
waktu 8 jam pekerja, mereka itu akan diperiksa pendengarannya, apakah pendengarannya mereka baik-baik saja selama bekerja di perusahaan yang ada mesin yang memiliki tekanan kebisingan, itu akan ada pemeriksaan. Kemudian biasanya itu ada 84, batasnya 84 dBA. dBA itu kalau tidak salah semacam standar untuk mereka mendengar. Biasanya kan perusahaan ada beberapa karyawan pekerja yang tidak bisa, harus diperiksa. Misalnya nih ada pekerja yang standar pendengarannya sampai di sini saja batasnya, kalau melewati ini pecah gendang telinganya. Nah biasanya seperti itu. Tapi mereka melakukan itu tadi gunanya DPA, mereka melakukan pengecekan atau antisipasi terjadinya ketulian atau kurangnya pendengaran yang mengakibatkan mereka kekurangan pendengaran, tidak mendengar dengan baik. Tentunya ini bagian dari penanganan risiko-risiko. Itulah penjelasan saya, Muhammad Irfan. Berterima kasih sudah memperhatikan video saya menjelaskan tentang penjelasan mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja industri. Semoga dari bab 6 sampai bab 7 yang baru saya jelaskan ini semoga bisa dipahami, dan saya menyingkatnya dengan sesingkat-singkatnya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi nilai tambah atau menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga tentunya menjadi bahan evaluasi saya ketika saya salah dalam menyampaikan. Saya akan senantiasa mengevaluasi diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.